November, 13 November. Terakhir 13 November gitu. Langsung gitu. 13 November terakhir kemarin kan kosong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Selanjutnya kita lakukan studi mendalam tentang orang-orang yang sering dianggap mahram padahal bukan. Ini halaman 4-nya. Yang paling bawah nih, sekarang kita masuk halaman 5. Yang biasa atau kadang-kadang atau sering dianggap mahram padahal bukan. Yang pertama adalah ipar. Merujuk ke definisi mahram, maka ipar yang disangka mahram adalah adik laki-laki suami, atau kakak laki-laki suami, atau suami adik perempuan, atau suami kakak perempuan. Ini juga berlaku sebaliknya bagi kaum laki-laki. Kalau suami punya adik laki-laki, maka dia kan adik ipar bagi istri, disangka mahram padahal bukan. Atau suami punya kakak, ya, ada si P ini perempuan, si L laki-laki, P sama L. Nah, P ini menikah dengan L, lalu L ini punya kakak laki-laki atau punya adik laki-laki. Itu kan ipar bagi P ini tadi. Itu namanya ipar. Ipar itu bukan mahram. Atau suami adik perempuan seorang perempuan punya adik gitu ya. Terus dia punya suami. Atau suami kakak perempuan punya kakak yang punya suami, itu kan juga ipar gitu. Itu juga berlaku sebaliknya bagi kaum laki-laki. Dia harus berhati-hati dalam bergaul atau berinteraksi dengan adik perempuan atau kakak perempuan istrinya, atau istri adik laki-laki dan istri kakak laki-lakinya. Kalau laki-laki ya, padha wae jane saling berhubungan to nggih. Ipar itu. Kita kembali ke hadis yang sudah dimuat di depan sana ya. An Ubadah bin Amir anna Rasulullah SAW qala iyyakum dukhula alan nisa. Jauhilah oleh kalian masuk ke rumah kaum wanita yang tidak ada mahram atau tidak ada suaminya. Faqala rajulun minal ansor, maka seorang laki-laki Ansor bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aital hamwa, bagaimana kalau ipar? Bagaimana pendapatmu, fatwamu tentang ipar?" Ya, pendapat Nabi artinya hukum ya. Pendapatnya maksudnya hukum. Qala Nabi bersabda, "Alhamu al-mautu." Ipar itu adalah kematian. Alhamu al-mautu. Ipar adalah maut, kematian. Lalu Al-Lais bin Sa'ad berkata, alhamu itu adalah akhuz zauj, saudara laki-lakinya suami. Ya. Wa ma asbahahu min aqaribiz zauj, dan yang serupa dengannya dari kalangan kerabat suami. Ibnul am wa nahwuhu, anak sepupu, saudara sepupu, anaknya paman atau semisalnya, itu juga disebut dengan ipar. Ya. Saudara sepupunya suami atau semisalnya. Yang mertua sama menantu itu kadang-kadang juga disebut sebagai alhamu, masuk di situ, tapi itu kan mahram. Ya, enggak masalah tuh, seorang perempuan dengan bapak mertuanya. Bapak mertuanya kan mahram bagi dia gitu. Atau seorang ibu mertua dengan menantu laki-lakinya. Menantu laki-lakinya jadi mahram bagi dia, kan gitu tuh ya. Itu kalau itu memang mahram, tapi kalau yang lain
Suami punya kakak laki-laki, suami punya adik laki-laki, itu bagi istri tadi itu bukan mahramnya. Ipar ya, itu tuh mahram gitu ya. Kan orang oleh nikah karena itu tadi ya semua wanita yang masih bersuami tidak boleh nikah dengan orang lain. Kan nggak ya. Kalau cuma masalahnya cuma tidak boleh nikah. Jadi kembali ke definisi mahram yang lalu ya. Mudah-mudahan masih ingat orang yang haram menikahi dia selama-lamanya. Loh ini loh. Abadan selama-lamanya. Kalau wanita masih punya suami, ya, ibu-ibu masih garwane masih ada, masih berumah tangga. Ya perempuan itu tadi haram menikah dengan semua laki-laki, siapapun kan, itu wong di bojo arep rabi, ora iso to. Tapi itu bukan mahram bagi dia, gitu loh. Hukumnya bukan mahram. Ya terlarang menikah, ya. Tapi itu kan ada batasnya. Nanti kalau sudah cerai, kalau suaminya meninggal, dia boleh nikah, kan gitu toh. Berarti ada batasnya kan, berarti itu bukan mahram. Nek mahram tidak ada batasnya. Batasnya ya kematiannya itu, kematian dia. Kematian itu artinya dia tidak bisa lagi menikah karena memang sudah mati gitu loh gampangnya gitu. Mudah-mudahan bisa diikuti untuk mikir sedikit berpikir ini. Jadi yang dimaksud dengan alhamu pada hadis ini adalah semua lelaki, keluarga atau kerabat suami yang bukan mahram. Nah, itu. Alhamdulillah di situ itu. Misalnya kakak atau adik laki-lakinya, pamannya dari arah bapak maupun dari arah ibu dan saudara sepupu suami. Ini juga berlaku kebalikannya bagi suami. Dia harus menjaga diri dari adik atau kakak atau kerabat istrinya dari kalangan kaum perempuan. Soalnya suami punya istri toh nggih, istrinya punya adik laki-laki perempuan, ya jogo itu loh nggih. Kan biasa cedak masalahnya ning omah bareng-bareng apa ning omah ibune gitu ya, bareng-bareng. Dek bene cilik zaman kakaknya dinikahi oleh dia masih kecil. Suwe-suwe tadi gede toh nggih. Cah cilik maksud cilik terus itu. Suwe kan gede lah itu. Hati-hati jaga diri gitu lah. Wis karo masmu kono ya, nyebutnya ya mas to nggih wong Mas IP tapi. Nek men jaman cilik digoncengke, cilik di SD atau apa itu gonceng. Nah, bareng wis SMA, ya jadi digoncengke lho. Kan gitu to nggih. Lho ki adikku iya ning adik IP to, dudu adik kandung kan. Makanya ya jaga. Ini kita juga gitu ya, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Itu kita jaga karena memang harus dijaga. Pertanyaan, apakah ada lelaki, keluarga, atau kerabat suami yang mahram bagi istrinya? Ada enggak? Jawabannya ada. Bapak suami atau anak laki-laki suami. Itu mahram bagi istri kan? Suami punya bapak. Nah, jadi mertua atau nggih? Bapak mertua itu mahram bagi menantu perempuannya. Atau anak laki-laki suami. Anak suami kan ya anak dia. Belum tentu. Belum tentu toh ya. Suaminya punya istri lebih dari satu misalnya, kan gitu. Ini anak dari istri yang pertama, dia istri yang kedua. Tapi karena itu anak laki-laki suami, mahram bagi dia, gitu loh ya. Walaupun bukan dari rahimnya, anak orang lain gitu, anak perempuan lain, tapi perempuan lain jadi istrinya suami. Atau duda, janda juga sama tuh ya. Udah kita bahas dulu. Yang wedok niki rondo. Atau sing itu mungkin ya perawan. Ini lanang ini duda ini dua anak lanang gitu. Ini menikah sudah kumpul, nah, jadi anak laki-lakinya jadi mahram bagi ibu sambungnya tadi, ibu tirinya itu. Dua orang ini termasuk dalam cakupan alhamu secara bahasa, tapi tidak termasuk alhamu pada hadis ini. Tadi saya katakan hamu itu bermakna juga bapaknya suami atau anak laki-laki suami. Tapi kalau itu mahram, itu loh tidak apa-apa. Ya, karena mahram malah tidak boleh nikah, malah boleh goncengan, malah bisa menemani jadi mahrame gitu ya. Keterangan lebih jelas silahkan merujuk ke Syarah Nawawi li Sahih Muslim dan Syarah Sahih Bukhari li Ibnu Battal.
kalau bagi yang bisa baca kitab ya. Ini juga berlaku pada arah sebaliknya, yakni suami bukanlah mahram untuk semua perempuan keluarga istri. Ini suami bukan mahram untuk semua perempuan keluarga istri kecuali ibunya istri dan anak perempuan istri. Anak perempuan istri apa? Bukan anak dia. Bisa jadi bukan anak dia. Anak dia rondo nih wong mbok rondo punya anak perempuan. Terus dinikahi sama orang laki-laki. Nah, setelah kumpul, udah berkumpul, maka laki-laki yang menikahi ibunya ini jadi mahram bagi anak si ibu tadi, anak perempuannya, gitu ya. Pun liwat ya bahasanya. Yen sik kelingan. Kira-kira mboten lali dieling-eling nah gitu. Lupa ya diingat-ingat lagi. Dibaca lagi bisa ya. Makanya macane pelan-pelan saja kalau kira-kira kok ruwet nah dibaca pelan-pelan tidak bisa. Maksud dari kata-kata alhamu al-mautu halaman 6 ya. Nah, ipar adalah kematian adalah menjatuhkan ke dalam kebinasaan. Mengapa? Sebab biasanya ipar bergaul dekat dengan saudara iparnya kan cedak, Mas IP, bawah DIP kan cedak. Misalnya istri adiknya atau istri kakaknya itu ya dan sebaliknya. Sehingga lebih mudah terjatuh ke dalam larangan daripada pergaulan dengan lainnya. Nek wong liya sama sekali itu kan malah jogo tapi biasanya nggih. Wong liya ora kenal, ya kenal ning kanca dulu enggak. Ya, tapi kayak ini tadi iki masih dhewe gitu. Ya masih dhewe lho. Jane ora masih dhewe. Bojone mbake gitu loh ya. Bojone Mbak Yune gitu. Nah, itu terutama di tempat-tempat umum ya, di tempat umum artinya orang-orang yang belum ngaji gitu itu dianggap biasa yo warga ning kono gitu. Makanya nek ini hal lain gitu, nek nikah niku memang baiknya itu punya tempat sendiri gitu loh, paling apik begitu, jangan di pondok mertua indah, jangan gitu. Kalau bisa tapi kalau kadang-kadang randuwe ya wes terpaksa di situ, tapi jaga kenapa? Karena tadi loh ini dia punya istri, ini istrinya anaknya bapaknya orang tua ini, tapi istri punya adik-adik, itu. Nah kan bahaya tuh gitu. Hati-hati gitu. Adiknya mungkin cik sebaraan karo Mbak Yune kata setahun, 2 tahun, 3 tahun itu kan. Ya itu hati-hati di situ itu. Ya, makanya itu dijaga. Yang paling baik ya tadi. Yang yang ngatek dewe sehingga bisa menjaga dan yang lain-lainnya. Kalau nek wong Jawa niku wong Jawa punya kan modelnya ya bukan orang Jawa saja sebenarnya, banyak di tempat-tempat yang lain. Jadi saat punya rumah gitu, rumah besar, terus nanti anaknya nikah gitu, itu ya rumah di sekitar situ neng ngono. Jadi kayak apa sih lah, wah gede kan wah gede, terus nanti rumah pokoknya satu di tengah, terus nanti samping-sampingnya rumah kecil-kecil itu untuk anak-anaknya gitu. Ini rabi dengan kono, rabi dengan kono gitu, ngelilingi rumah besar itu. Ada yang model begitu ya. Ya asalkan tuh rumah tersendiri ya, walaupun mungkin wujudnya bukan rumah lah, kamar, korong kamar. Neng ijen di situ, ijen itu artinya terpisah dari orang tuanya ya sebenarnya tidak apa-apa. Gitu. Tapi lebih baik lagi tentunya ya tadi ngetek dewe, jenenge wong jenenge rumah tangga dewe to nggih, ngetek dewe seberapapun mampunya itu ya. Soalnya ngontrak saya jadi kontraktor gitu. Kontraktor gawean kontraktor di neng PT apa orang gini ngontrak rumah gitu. Tak sini ya nggak apa-apa, tidak harus punya sendiri kok ya. Rumah itu ora kudu duwe dhewe mboten, yang penting eneng gitu aja. Karena nek cara kan ada sandang, pangan, papan kan itu tuh ya. Sudah pokok itu makan, berpakaian dan tempat tinggal. Tempat tinggal itu bisa miliknya orang dikon nggoni ya iso gitu. Di tidak rumah sendiri ya bisa, ngontrak ya bisa, rumah sendiri ya bisa kan itu ya. Prinsipnya ada begitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
dengan berdiri sendiri gitu satu rumah tangga itu keuntungan yang lain dia tidak direcoki oleh dari luar gitu loh. Kan kapak-kapak kan orang tua itu bapak ibu itu kan nanti punya aturan pada anaknya. Cuman kalau tinggal di tempat mertua, ya kan, ya iso toh nggih. Segamane itu lah. Pinginnya didik anaknya dididik, disiplin, tenanan. Bareng anaknya nangis diwangi mertuane apa baik gitu. Ojo ngono sakit lah. Akhirnya kan enek napa istilahnya, enek brobosane ngoten to nggih. Mungkin ngakon salat, bapaknya ngakon salat, ibu ngakon salat, tenanan. Anaknya nangis 10 tahun, ujungnya ditutuk, karena ditutuk nangis, atau malah duduk sini nangis. Saya ini kalau mau tua, coba duduk ngono anakmu. Nah, padahal diduduknya mergo salat. Kan bisa begitu gitu loh ya. Artinya tidak kita katakan mertua itu mesti elek, mboten. Kadang-kadang sing elek yo menantune gitu. Tapi ada kemungkinan seperti itu tadi beda ya jelas. Makanya yang paling baik memang begitu, yang paling baik. Tapi ada kalanya barangkali tidak mampu, ya jaga sesuatu jogo. Tahu ini walaupun tinggal sama mertua bisa saling menghormati, ya lebih bagus lagi. Artinya lebih baik, artinya baik itu tidak saling mencampuri gitu guys. Urusanmu, urusanku gitu ya. Tuh begitu. Ada pertanyaan tentang ipar? Tanya, Ustaz. Monggo. Orang laki-laki punya istri punya adik perempuan. Bolehkah adik perempuan iparnya ini dinikahi oleh suami istrinya tadi sebelum istrinya dicerai? Oh, kalau sebelum dicerai enggak boleh. Kan mengumpulkan dua saudara perempuan ya. Itu ada ayatnya kan, wa anta jema'u bainal ukhtaini. Itu enggak boleh. Jadi nek mbak karo adine dinikahi kabeh enggak boleh. Salah satu saja Mbak Yuni wa adine. Nah, itu tadi kemudian berarti kan salah nikah toh, berarti mahram. Nah, itu yang salah gitu loh. Salahnya apa? Karena ini nanti kalau kakaknya dicerai gitu, dicerai dia boleh nikah dengan adiknya. Yang gelem. Biar untuk mbakku kayak gitu aku yo mau ya orang emang ya wes tapi boleh gitu loh. Tidak haram gitu. Jadi kita bicara boleh fikih tuh ya, bukan bicara gelem ora gelem ya urusan liya. Saiki iki enek napa perawan. Oleh dinikahi oleh. Nek ora nikah ya nek gelem karo kowe kan ngono to mesti. Kan padha wae to ya. Yang lain kan juga begitu. Lah nek ora gelem ya wis sudah dipaksa ora gelem kok gitu kan ya. Tapi tadi boleh. Itu tadi makanya tadi kalau dikumpulkan dalam satu enggak boleh. Boleh poligami boleh tapi jangan dengan adik istri atau dengan kakak istri enggak boleh. Ada lagi? Sekali lagi. Iya. Suami istri punya anak perempuan, kemudian dia bercerai, istri punya suami lagi. Bolehkah suami yang kedua ini menjadi wali nikah anak perempuan? Suami yang kedua. Oh, bapak tiri. Kalau nggak bisa. Yang biasanya gitu itu nanti kalau ya di mazhab Syafi'i, kalau secara Islam sebenarnya bisa. Baik bisa artinya karena dia mahramnya tadi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu biasanya dicari yang kandung dulu, kakak kandung atau kalau enggak. Jadi urutannya kalau bapaknya sudah meninggal gitu, maka kakek dulu, naik dulu malah kakek. Kakek ada enggak? Kakek enggak ada. Ini dari arah laki-laki semua. Jadi kakek itu maksudnya bapaknya bapak ini. Nanti kalau ini enggak ada, nanti saudara kandung, kakak kandung atau adik kandung gitu. Enggak ada nanti baru paman, gitu. Geser ke kanan ke kiri gitu. Jadi pihak laki-laki dulu, nanti kalau enggak ada baru dari pihak istri. Kalau kalau secara hukum sebenarnya bisa, tapi kalau yang berlaku di Indonesia ini biasanya tidak boleh menggulai liyane gitu. Itu yang ada di sini begitu. Saya pernah saudara sepupu saya nikah di luar kota nih. Itu ya bapaknya sudah meninggal, calon perempuannya. Saudara sepupu saya laki-laki. Terdatang sana terus mau nikah, terus dinikahkan sama kakaknya. Karena bapaknya sudah meninggal. Masih datang menikahkan terus sama KUA tanya, "Ini kakeknya masih ada enggak?" "Masih ada tapi di kota lain." Terus ditelepon dulu, "Nanti dulu kakeknya
piye gitu, tanyai dulu. Akhirnya ditelepon, gimana kayak ini mau nikah? Oh iya, iya, iya. Oh, saya juga sudah tahu gitu loh, cuman tidak memungkinkan diajak ke situ gitu karena sudah sepuh. Jadi itu kalau yang di kita begitu, yang berlaku di Indonesia begitu. Dan itu ada dasarnya, kayak madzhab Syafi'i memang begitu. Bapak nggak ada, kakek nggak ada, turun ke sesama saudara kandung tadi. Itu nggak ada, nanti ke paman. Itu gitu. Jarang yang sampai ke anak kakak apa bapak tiri. Padahal sebenarnya ya bisa, tapi jarang karena memang bukan yang prioritas. Ada lagi? Kalau untuk menjadi saksi pernikahan itu boleh enggak yang dinikahkan sudah hamil gitu Pak? Pernikahan hamil Ya. itu berbeda pendapat ulama nggih. Beda pendapat ya. Kalau kita baiknya jangan saya. Karena sudah hamil kok nikah tidak boleh. Cuman ada ulama yang membolehkan kalau yang menikah itu yang menghamili gitu. Ada yang membolehkan begitu. Bagian ulama membolehkan ya. Itu begitu ya. Kayak begitu tadi nggih. Nek saya lebih memilih mengikuti pendapat ulama juga yang tidak karena orang hamil tidak boleh menikah. Nyambungin Pak Nggih. dengan kasus tadi. Kalau misalkan menurut Ustadz itu tidak boleh dinikahi, tidak boleh nikah, kemudian dia dapat. Kalau seandainya dia anak perempuan, bisa yang menikahkan siapa? Oh, yang dilahirkan tadi? Nah, Nggih, wali hakim. Wali hakim. Nggih. Nah, cuman biasanya kadang ditutupi masalahnya. Orang malu tuh nggih, sin tuh nggih. Ditutupi terus nanti bapaknya yang dulu menghamili ibunya itu yang nikahkan. Gitu. Karena statusnya Pak penghulu kan juga nggak tahu, apalagi aktenya ke situ kan. Itu memang kompleks nih. Jadi tidak boleh dia dinasabkan kepada bapaknya karena bapaknya itu menghamili ibunya dulu gitu. Tapi pada prakteknya dinasabkan ke bapaknya karena gen gampang gitu. Tapi lebih kepada itu tadi menutup malu juga nih. Wong perawan kok hamil kan, terus disuruh menikahi gitu. Padahal itu bermasalah pernikahan yang seperti itu. Ada lagi? Lanjut ya? Lah kok jam 8 muncul. Nanti saya untuk ngaji nih sing Quran iki. Ya baru beri kita pun ya. Lagi untuk siji sana. Kayak ini kita nggak lihat. Itu likur lagi. November. Baik, kita pindah ke Al-Baqarah dulu ya. Jadi tanda ini saya. Tanda ini saya. 36 terakhir nih, terus. Sekarang 37. Ya. Coba? Oh, terakhir 37, jadi 38 nih. Al-Baqarah. Kulna kami berkata, kami Allah nih ya. Kulna kami Allah berkata, berkalam. Ihbitu, turunlah kalian. Ihbitu, turunlah kalian. Minha darinya. Dari mana? Dari jannah ini. Jami'an, semuanya, seluruhnya. Seluruhnya padahal cuma 2 tapi. Adam dan Hawa. Fa'imma maka ada kalanya ya'tiyannakum benar-benar datang kepada kalian. Ya'tiyanna benar-benar datang kepada kalian. Minni dariku, dari Allah. Apa yang datang? Hudan, petunjuk. Maka nanti ada kalanya akan datang pada kalian dariku, dari Allah, hudan, petunjuk, pituduh. Faman tabi'a, faman maka barang siapa yang, famakaman barang siapa yang tabi'a, mengikuti hudaya, petunjukku
petunjukku, petunjuknya Allah. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka. Fala khaufun, maka tidak ada ketakutan. Khauf itu ya artinya takut, ketakutan. Alaihim, atas mereka, bagi mereka. Walahum, dan tidaklah mereka yahzanun, bersedih. Wala, dan tidaklah hum, mereka yahzanuna, bersedih. Mereka bersedih. Jadi mereka tidak sedih, tidak takut. Ya. Bagi yang mengikuti petunjuk dari Allah. Ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, orang-orang yang kafir, ya, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan, wa kazzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ayat-ayatnya Allah. Ulaika, mereka itu ashabun nari, penghuni neraka, penduduk neraka. Hum, mereka, penduduk neraka itu, fiha, di dalamnya, di dalam neraka, khaliduna, orang-orang yang kekal. Khalidun, orang-orang yang kekal. Mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Jadi penduduknya sana kok. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel itu Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu anak-anaknya Nabi Yakub, turunan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu gelarnya Israel gitu. Bani Israel ya anak-anaknya Nabi Yakub. Sampai ke bawah sana, cucunya, anak dari cucunya, cucu dari cucunya, terus. Udhkuru nikmati, udhkuru nikmatia, udhkuru, ingatlah oleh kalian, kalian ingatlah gitu ya, atau ingatlah oleh kalian, nikmati, nikmatku, ku ini Allah ya, nikmati, nikmatku, nikmatnya Allah. Allati, yang, nikmatku yang, allati an'amtu alaikum, aku berikan nikmat, an'amtu, aku berikan nikmat, alaikum, kepada kalian. Wa aufu, dan kalian penuhilah oleh kalian. Aufu itu sempurnakan, penuhi. Bi ahdi, dengan janjiku. Maksudnya janji Allah dipenuhi gitu, ditunaikan. Ufi, aku akan memenuhi, bi ahdikum, dengan janji kalian. Kalau kalian memenuhi janji kepada Allah, Allah juga memenuhi janji Allah kepada kalian, gitu maksudnya ya. Ufi, aku Allah ya, aku Allah memenuhi bi ahdikum, dengan janji kalian. Wa iyaya, dan kepadakulah, atau hanya kepadakulah, hanya kepada Allah lah, farhabun, maka takutlah mereka, takut ya, farhabun, maka takutlah kalian kepadaku, farhabuni gitu, maka takutlah kalian kepadaku. Jadi hanya kepadakulah kalian hendaknya takut, kalau bahasa bebasnya gitu ya. Farhabuni, maka takutlah kalian kepadaku. Wa aminu, dan berimanlah kalian. Aminu, berimanlah kalian. Bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan. Bima, dengan apa yang anzaltu, aku turunkan. Aku Allah nih ya. Musaddiqon, yang membenarkan,
pembenar atau yang membenarkan. 5 untuk apa yang untuk ma'akum bersama kalian. Wala takunu dan janganlah kalian menjadi awala kafirin bihi, orang pertama yang kafir kepadanya. Awal dia ya pertama ya, awal kafirin orang kafir bihi dengannya. Oh, jangan jadi orang kafir yang pertama. Yang kedua juga jangan, maksudnya ini untuk sekedar untuk penegasan saja nih. Orangnya jadi kafir, omongnya kok kafir sik dhewe, enggak boleh lagi. Wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian menukar. Ishtara itu ya menukar, membeli. Bi ayati dengan ayat-ayatku. Samanan qalilan, harga yang sedikit. Samanan harga, qalilan sedikit. Harga murah, harga sedikit. Wa iya ya, dan hanya kepadakulah, hanya kepada Allah lah. Fattakuni, maka kalian bertakwalah kepadaku. Ya, bertakwalah kalian kepadaku. Fattakuni. Takwa itu artinya takut, ya bisa. Hanya kepadakulah hendaknya kalian takut, atau hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa, gitu ya. Fattakuni. Ya, kita sampai ini dulu ya, 41 oke. Ada yang ketinggalan barangkali? Di situ paling kelingan nih. Al-Baqarah 41. Yang ayatnya ya. Kita kembali ke sini, jadi setelah kemarin itu Adam dan Hawa melanggar aturan Allah kan, nggak boleh dekat-dekat pohon itu, malah makan dari pohon tadi, lalu disuruh turun. Sekarang kulnah bitu minha jami'a, sudah kalian turun semua sana, ya Adam, ya Hawa, ya juga iblis juga kan, diusir dari jannah. Nanti ada kalanya akan ada petunjuk dariku, kamu di situ turun di dunia sana, kamu hidup di sana, nanti ada petunjuk dari Allah. Nabi Adam kan juga nabi toh, nerima wahyu toh, ya, nanti ada petunjuk. Terus kalau ada petunjuk dariku, faman tabi'al hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak sedih mereka itu. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kalau orang mengikuti petunjuk Allah itu, dia tidak akan takut. Takut maksudnya wedi. Piye? Hakikat takut itu loh ya. Takutnya kan hanya kepada Allah. Bahwa wedi karo begal, wedi karo gali, ya termasuk bagian dari itu. Bukan kok jadi musyrik gara-gara itu, mboten. Lah kono nggowo pedang tenan kok, aku ora nggowo apa ya, wedi lho. Masuk akal gitu loh, enggak, bukan takut yang apa? Dilarang mboten, ya boleh saja kan, takut pada penjahat, takut pada itu boleh saja. Terus takut pada ular gitu loh. Ular kan bisa tuh ya, apa jenenge? Nek bisanya itu. Nah, takutnya begitu tuh, itu masih wajar karena memang berbahaya. Takut pada singa, pada macan. Neng kok wedi karo pocongan lah itu ya masalah itu. Medeni tenan kok, medeni apane wong wis mati kok. Ora tangi. Lah kowe kakek ndelok film gitu. Itu nggih. Lah cara wong Jawa niku kok yang mati ki ora obah. Yen obah medeni bocah, yen urip kok golek duit, malah wong Jawa ya nek ono urip golek duit. Kudune kon ngamal nggih. Malah golek duit. Urip ngamal saleh, urip golek duit. Ya malah urip ya malah kon nyambut gawe tadi ngono. Nek mati ya, mati kok diwedeni iki piye? Lho ngoten niku di Solo itu ada. Saya tuh biasa di satu masjid nggih. Orang lewat situ biasa. Saya bolak-balik memang biasa lewat situ. Enggak ada masalah. Terus nek bengi itu orang-orang tuh pilih jalan liang gitu loh. Lewat situ tuh. Saya tuh kok pripun to mriko mriko wae ringan cedak. Mboten wani. Lho, mboten wani napa? Teng mriko niku kan bandoso.
Bandoso ngertos nggih sing dienggo. Lah bandoso wedine ini apa? Lah niku dienggo mayat lha nggih ben jenenge bandoso niku dienggo ngusung nyayit nyata. Lah wedine nopo ngusungi mayat ngendi lha nggih no jenenge bandoso. Wedi karo bandoso subhanallah. Itu ternyata di pondok juga gitu loh kan banget tentang ya. Pondok itu yang ngoten niku. Udah lagi ngoten niku ribut itu. Ora jeneng kene. Wis ono kono wae, nang kamu jeneng. Ya Allah ya Allah niku apa to itu? Wong gur kok yang ngono kok gitu lho piye. Wong apa? Jangan sampai nggih aja nganti ngomong kayak dhewe enten iki ngaji suwe engko ada orang tua kita meninggal kon napa? Ngedusi wedi. Lha iya coba. Lah terus ngedusi wong tuane dhewe itu wedi terus piye gitu banget to ya. Ya ada. Orang suruh mau mandikan jenazah takut itu ada. Enak tenang itu loh wujudnya wong itu kan tenang gitu. Saya enggak tahu, mudah-mudahan kita enggak ya. Kalau begitu ya diperangi, jangan takut lah. Nah, nek itu piye nanti gitu tuh ya. Nek cara hawari niku nggih di napa? Diuji nang kuburan. Ngono ya, kuburan. Kowe diudeni kan. Nek sing bagian medeni nggih enten. Nek wong biasa yakin ya sudah masalah. Saiki kon ning kuburan arep diudeni kan nggih. Udene malah rasa wedi to nggih. Lah ngopo wedi wong sing udeni mesti kancane dhewe kabeh. Kan ngono to nggih. Cuman ya jenenge wong wedi ya tetep wedi. Para tentara juga gitu kan, tentara juga dilatih gitu. Berarti kok nang kuburan sing angker niku wis angker banget itu. Ibu-ibu ning kono kon ning kono neng nggon cedak ngarep kijing dianggap angkat itu ada tulisan ada kertas gitu kon tanda tangan ning kono. Jenenge enek gitu namanya, nama tentara itu ada kabeh jenenge. Itu jenenge si fulan ini kowe rono tindik ana ngonamu terus tanda tangan ning kono. Itu nanti jadi tandangan tangan ae ketok, dedek ora itu ketok gitu loh. Wong gur tanda tangan ora iso-iso arep tanda tangan iki ana kijing piye kan. Lah ya orang kising wedi kan musuh piye coba. Makanya gitu tuh ya, dilatih makanya jangan terus takut pada hal yang takut pada singa pada ular masuk akal memang berbahaya. Takut pada penjahat masuk akal memang berbahaya, nggo pistol nggo. Lah iki wedi kok ora wong mati iki lho. Tahun mriku Galesa kan itu tadi. Apa ruang mayat. Nah, sakniki saiki tugasmu ning kene ya jaga mayit. Mayit dijaga lah, engko nek enek sing njiko mayit bengi-bengi piye. Nah, coba gitu sewengi gitu oke. Nanti minta tolong sama Ustaz Riz aku ya ujian wedi ora gitu. Kono ning mayit ono rasa suwe-suwe mungkin rasa sewengi nggih. Telung jam wae. Nah, gitu. Mayit jenenge pampar mayit, di sini mayit tok nggih. Supaya nek kono 3 jam wis. Nek wedi maca Quran gitu. Nek mayite anak sing tangi alhamdulillah kalau golek duit ning wau. Ari ya golek duit. Malah cerita mayit tadi kok. Wis balik ke sini gitu. Jadi ala khaufun itu maksudnya gitu, hakikat takut itu tidak ada. Takut pada itu wajar, tapi bukan takut yang berlebihan tadi gitu. Ya wajar rasa takut. Tapi ditepis dengan rasa takutnya yang besar kepada Allah. Sedih juga gitu. Apa kok nek iman iki mesti sedih? Ya sedih juga. Susah juga ya, tapi susah itu tepis karena apa? Karena dia yakin balasan di hadapan Allah itu menyenangkan bagi orang beriman itu. Gitu loh, guys. Nanti akan dapat balasan yang akhirat menyenangkan, swarga seneng gitu. Sehingga sedihan di dunia itu ya dirasakan juga, ya sedih juga, tapi bukan keterlaluan, jadi stres, goro-goro sedih, ya. Sedih, gandeng anaknya yang satu-satunya yang sudah suwiran di anak, 2 anak pisan, dia anaknya meninggal. Terus laki pas nyeneng kayak gitu, pakai usia 1 tahun, 2 tahun itu laki nyeneng gini, terus meninggal, terus sampai stres. Gara-gara apa? Gara-gara kurang iman itu. Seharusnya tidak stres, kenapa? Lalu kagungannya Allah kok. Inna lillah tau nggih. Kita ini miliknya Allah. Inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah. Hanya dikersakane ditunduk karena Allah, ya wes yang kagungan Allah kok. Oh gitu loh. Kalau orang beriman berpikirnya begitu. Susah ya susah, wajar toh nggih. Wong kelangan anak itu sapa sing ora susah toh ya susah, tapi kesusahannya itu terbatas sampai di situ saja, enggak kemana-mana gitu. Ya.
Itu maksudnya begitu. Itu kalau mengikuti petunjuk dari Allah. Orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat itu mereka akan masuk neraka. Mendustakan ayat itu orang mesti goroh kayak ora mesti kok aku orang percaya, mboten ngoten. Kadang-kadang nyun lisannya itu mengatakan percaya, tapi keadaan dohirnya, perilakunya membuktikan bahwa dia nggak percaya. Pripun to ngene lho nggih. Wong percaya apa mengatakan aku beriman kepada Al-Qur'an. Ning bareng kan salat ora gelem salat. Lha ngopo? Lah kuwi kok didhawuhi karo Allah lho. Ora salat. Lho iki dosa ora salat ki. Ya ora apa-apa kok ora salat wae. Lah kenapa kok gitu? Berarti ini mendustakan to nggih. Artinya wis ngerti nek salat ki wajib, kudu dilakoni ini dhek wegah nolak ora gelem salat. Berarti itu mendustakan. Walaupun tidak mengatakan aku ora percaya Quran, mboten ngoten, tapi pada prakteknya kan begitu. Makanya kita diajari untuk menerima semua ayat Quran itu kita terima. Ojo enek sing dikafiri ra ketang suci tok ya aja, kok meneh loro, kok meneh telu. Satu pun jangan, gitu loh ya. Kita imani, kita yakini, kita jalankan, kita praktekkan. Oke. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Penghuni neraka itu kekal di sana. Karena yang dinding sedang kuno terus orang-orang kafir seperti itu. Dan lalu kita beralih ke Bani Israel. Bani Israel itu disuruh ingat nikmatnya Allah yang Allah nikmatkan kepada mereka, pada kalian Bani Israel ya. Diberi nikmat selamat dari Fir'aun, diberi nikmat mendapatkan tempat tinggal yang menyenangkan gitu ya. Banyak kan nikmat dari Allah. Lalu dinaung-naungi, ada awan menaung-naungi mereka ketika mereka berjalan itu juga nikmat dari Allah nih. Banyak ya. Maka disuruh lagi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, kalian penuhi janjiku, nanti aku penuhi janjiku pada kalian. Janji kepada kalian. Kalau kalian mau penuhi janji kepadaku, maksudnya mau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, nanti Allah memenuhi janji Allah kepada kalian, yakni memasukkan kalian ke dalam jannah. Kan gitu. Nek kowe gelem memenuhi janjimu, janjiku, maksudnya janjikan kepadaku kata Allah, maka Allah akan juga memenuhi janji. Dia janjinya Allah kepada kalian, masukkan ke dalam jannah, gitu ya. Wa iya ya farhabun, hendaknya takutnya kepadaku saja. Iya ya itu hanya kepadaku, gitu loh. Ku siapa? Ku Allah. Hanya kepada aku, pada Allah. Farhabun, hendaklah kalian takut kepadaku. Dan hendaklah kalian beriman dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran ini kan. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang bersama kalian, maksudnya membenarkan Injil dan Taurat dan Injil. Musaddiqan, yang membenarkan lima ma'akum, dengan apa yang ada pada kalian, yang bersama kalian, maksudnya Taurat dan Injil. Al-Quran itu isinya membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Maksudnya Injil yang asli loh ya, yang kalam Allah itu dibenarkan oleh Quran. Ya, walaupun ada sebagian yang mansuh tuh dihapuskan oleh Quran. Tapi dibenarkan bahwa itu adalah kalam Allah, itu adalah kitab Allah itu. Kan kita dapatkan dalam Quran juga kan. Wa atainahul Injil dan seterusnya itu kan ya, dan seterusnya itu ada yang secara kitab itu, wujudnya kitab Injil, kitab Taurat itu dibenarkan adanya benar dan benar kalam Allah itu kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, gitu loh ya. Bahwa kemudian dicampuri itu kan belakangan hari. Bagi kepercayaan Injil, berarti aku nggak bisa lihat ada orang Kristen membenarkan Injil tuh, berarti bukti mereka arah Quran kabeh. Kose Injil itu oke perubahan, gitu loh ya. Jadi ada yang ditetapkan hukumnya, misalnya Injil itu masih asli gitu ya, masih asli sesuai dengan yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Itu pun ada beberapa yang memang Allah, tapi kemudian orang mengubah-ubah itu sehingga sudah banyak berubah. Jangan jadi orang pertama yang kafir, maksudnya nanti kalau Muhammad datang pada kalian jangan kafir sih dewi. Wah, ora percaya. Muhammad itu orang Arab lah, mereka kan aslinya begitu kan.
tidak suka bahwa Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan mereka, bukan Bani Israel gitu loh. Makanya mereka menolak. Nah, ini jangan jadi awala kafirin bi, orang pertama yang kafir kepada Al-Quran tadi. Terus jangan juga menjual ayat-ayatku, ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Ayat Allah termasuk Injil dan Taurat tadi ya. Dijual dengan harga murah ini, murahnya sepiro toh? Mbok dol piro? Tak dol 1 miliar. Oke berarti 1 miliar ini murah. Loh kok murah? Nah, dibandingkan akhirat. Dunia ini itu kalau dibandingkan akhirat, seberapapun banyaknya dunia itu murah gitu loh. Makanya tamanang kolila itu maksudnya dunia, ditukar dengan dunia. Ya, Habib Rizik dulu ya, Habib Rizik kalau dulu pernah ditawari zaman dulu, belum hijrah ke Mekah dulu itu, ditawari 1 triliun katanya. Ada saksinya kan. Pokoknya gue rasa tentang ini, tentang presiden yang ada sekarang ini, rasa kayak macam-macam, dibayar 1 triliun. Ya bu. Nek gelem tenan apa ya tak triliunan udah ngerti, tapi yang jelas ditawari. Tawari 1 triliun. Menolak beliau kan ya, menolak. Justru karena menolak kemudian terus dimusuhi, sampai mau dibunuh kan gitu. Jadi itu 1 triliun itu sidik-sidik. Jangan 1 triliun, 1000 triliun pun sedikit. 10.000 triliun pun sedikit. Kenapa? Karena bandingannya dengan akhirat. Akhirat itu kekal ya. Orang nganggo mandek, orang entek yang terus dunia kan fana. Wa iya ya fattakun, maka hendaklah kepadaku, pada Allah fattakun, maka bertakwalah. Takwa itu ya takut, ya menjaga diri, ya menahan diri, macam-macam ya artinya takwa. Ini begitu ya sampai ayat 41. Ada pertanyaan? Monggo. Ayat ke-40 ya Pak Israel. Apakah ini hanya dikhususkan untuk Pak Israel atau kita juga masuk ke dalam pembelajaran di ayat ini? Oke, jadi begini, semua ayat tentang Bani Israel itu di dalam Al-Quran itu juga untuk kita, artinya untuk umat Muhammad juga. Kenapa? Karena ayat Al-Quran turun pada Nabi Muhammad. Jadi disebutkan, tidak cuma Bani Israel, disebutkan kisah-kisah yang ada, semua itu juga jadi peringatan bagi umat Muhammad gitu loh. Jadi suruh ingat nikmatku, berarti Bani Israel itu akhirnya orang, ya termasuk juga kita gitu. Jadi disebutkannya itu karena ini di dalam Al-Quran turun untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad dan umatnya, ya termasuk juga, kita juga harus bersyukur gitu. Harus ingat nikmat Allah dan memenuhi janji kepada Allah. Jadi semua ayat tentang Bani Israel itu untuk kita ya, untuk peringatan bagi kita gitu. Perintahnya juga begitu, kecuali nanti kalau perintah yang sifatnya spesifik nih, kan ada yang disuruh bunuh diri gitu kan, ada nanti uktulu disuruh membunuh dirinya sendiri, waktulu anfusakum gitu kan, itu ada perintah untuk Bani Israel karena mereka itu maksiat terus suruh tobatnya itu dengan cara membunuh diri. Itu ada yang itu berlaku khusus itu. Tapi kita ambil pelajarannya umum ya, bahwa orang melakukan banyak kemaksiatan nanti disuruh bertobat, ya gitu. Tapi secara detailnya tidak sama dengan kita. Kita kan nggak boleh bunuh diri. Ada lagi? Cukup, oke? Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.